kelihatan sekali bahwa fakta-fakta sidang ini tidak terlalu dijadikan pertimbangan hukum. Jadi jadikan itu memang ada kebencian gitu loh, tentang ayat-ayat, tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang qaulus sahabah, tentang istilah-istilah dalam Islam, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apa itu udahu fisilmi kafah yang selama ini dalam persidangan ini dijadikan permasalahan, dijadikan sebuah delik. Itu kalau umat paham ini sangat berbahaya, bisa marah umat Islam. Ketika semua istilah-istilah keislaman dijadikan sebuah delik pidana, sangat berbahaya. Ya, mau kemana negara kita ini kalau ulama-ulama yang tidak bersalah? Dan kepada Bapak Jokowi, Anda datang mengundang beliau. Mengapa sekarang beliau dalam keadaan susah di pengadilan Anda tidak berkata apa-apa? Kalau begitu, seandainya Anda mengetahui dia sebagai teroris, Anda bisa juga dianggap sebagai teroris dong kalau begitu. Jadi satu hakim yang muslim menyatakan bebas karena satu bukti tidak ada yang mendukung lah alat bukti dan petunjuk ya. Jadi yang dua hakim, yang satu Hindu, yang satu Kristen kalau nggak keliru, menyatakan bahwa dua orang ini, Dr. Anum dan Dr. Zen ini terbukti ya menyembunyikan katanya. Apa yang disembunyikan juga tidak jelas. Sehingga putusannya 3 tahun. Nah, tinggal satu yaitu Ustadz Dr. Farid Okbah yang habis ini jam 2 dibuka kembali. Jadi harapan saya tentu ini kita kembalikan kepada kekuasaan Allah ya. Kami sebagai manusia dan lawyer akan melakukan langkah yang namanya banding. Insya Allah akan kami banding. Tapi apapun alasannya, doa-doa umat Islam ini, doa para keluarga ini ya akan menjadi putusan Allah juga. Nah, di sini ada koordinator kita. Jadi biar dilanjutkan oleh koordinator dan rekan-rekan juga. Bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa satu hakim yang muslim menyatakan bebas. Yang dua hakim itu karena mereka orang kafir ya, menyatakan masuk 3 tahun dengan bukti-bukti yang tidak cukup kuat. Bayangkan ada pelapor nggak ada, bukti tidak mendukung. Dia katanya menyembunyikan, apa yang disembunyikan saya nggak tahu. Saya kira koordinator lah melanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengar bagaimana putusan dari majelis hakim. Ya, ingat ya bahwa yang saya sesalkan di sini dalam hal ini adalah dari awal kita sudah tidak mempercayai tentang kepemimpinan majelis hakim. Dari awal kita sudah bersurat kepada Komisi Yudisial dan kepada Ketua Pengadilan Negeri di sini untuk mengganti hakim yang non Muslim. Kenapa? Kita mau meminta untuk perkara ini diputus dengan objektif. Tetapi bagaimana bisa objektif jikalau persidangan ini masalah keislaman itu kan masalah ayat, masalah istilah-istilah Islam. Orang muslim bisa ngerti nggak? Tidak akan mungkin. Nah, terbukti tadi dalam pembacaan itu surat menyatakan saja surat An-Nur menyampaikan surat Menur. Jauh banget, gak akan mungkin. Kemudian pertimbangan-pertimbangan hukum, saya sudah 30 tahun jadi pengacara, baru kali ini yang diambil jadi pertimbangan hukum itu adalah mencari kelemahan-kelemahan dari dan itu akan mengadu domba antara klien dengan pengacara. Itu sangat tidak benar. Ya, harusnya objektif apa yang terjadi dalam persidangan. Dan nyata disampaikan oleh majelis hakim yang pertama tadi itu bahwa mereka mengambil dari BAP. Tidak terlalu, makanya kita bingung. Ini pertimbangan-pertimbangan hukum dari mana? Kok dari BAP? Di BAP itu kan kita sudah tahu dari awal beliau ditahan 14 hari, 14 hari beliau tidak dampingi pengacara. Jadi sungguh luar biasa ini, ya. Jadi kami mohon kembali kepada umat Islam sekalian, kita bersabar. Tapi boleh dong saya juga sebagai lawyer dalam hal ini selama mengikuti persidangan ini mengambil suatu kesimpulan, memang ada yang namanya Islamofobia.
tentang apa yang dilakukan oleh Ustadz kita ini adalah semuanya adalah tindakan beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai, bagaimana menyampaikan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran ini kepada seluruh umat. Ya, beliau menyampaikan kepada presiden. Sejak awal rezim ada tahun 97 beliau sudah hadir di kepresidenan. Itu tidak menjadi sebuah pertimbangan. Ya. Kemudian pertemuan-pertemuan beliau dengan diundang sebagai pembicara itu adalah pekerjaan-pekerjaan seorang ulama. Tidak mungkin bisa dipastikan bahwa apa. Nah, kemudian para majelis hakim sendiri pun dalam hal ini tidak mempertimbangkan ya tentang hal-hal yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kita mempertanyakan tentang siapa yang melaporkan, bukti-bukti apa yang dihubungkan dengan kasus ini. Kemudian tindakan terorisme yang dihubungkan, yang katanya kan menyembunyikan suatu perkara atau suatu informasi tentang terorisme. Yang mana yang perkara terorisme yang disembunyikan terjadi kemudian beliau sembunyikan? Tidak ada sama sekali. Beliau betul-betul menyampaikan tentang, coba ya. Saya baru tadi subuh sebelum saya berangkat ke sini, saya buka-buka lagi YouTube Ustadz Farid, Dr. Senan Najah. Yang ternyata selama ini beliau sudah lama sering mendengung-dengungkan tentang penyampaian beliau masalah dakwah tentang sabiluna minal mujrimina sabiluna minal mu'minin. Kemudian itu dijadikan sebuah perkara waktu pada saat beliau diundang di daerah Hambalang. Loh, kok ketika dia menyampaikan di satu tempat tidak dipermasalahkan, di tempat ini dipermasalahkan, padahal sama apa yang beliau sampaikan. Jadi dalam hal ini insyaallah kita akan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan antara kita dengan pengacara, para pengacara dan klien kita dan keluarga. Ya, apa tindakan-tindakan kita lakukan. Kalau saya secara pribadi, 1 detik pun Ustadz saya tidak terima beliau ditahan. Karena kita yakin dalam proses persidangan ini tidak ada sama sekali ada tindakan-tindakan yang mengarah bahwa beliau adalah seorang terorisme. Jauh itu. Bahkan beliau sangat konsisten. Apalagi kayak Ustadz Farid dari awal, dari tahun berapa beliau menyampaikan tentang jangan mengikuti hal-hal yang berbau sempalan, jangan berdakwah dalam hal-hal yang kira-kira bisa melanggar aturan hukum yang ada. Ketiga, Ustadz ini sangat konsisten dari awal sampai sekarang. Apalagi beliau sekarang ini sudah menjadi seorang kayak Ustadz Dr. Zain itu kan di MUI. Ini aja tadi beliau udah salah. Hakimnya itu salah menyatakan bahwa beliau sekarang masih di Muhammadiyah sebagai Dewan Fatwa. Padahal beliau kan lebih dinilai karena di Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Islam. Jadi sangat-sangat kelihatan sekali bahwa fakta-fakta sidang ini tidak terlalu dijadikan pertimbangan hukum. Yang dijadikan itu memang ada kebencian gitu loh. Yang menurut kita ya. Karena apa? Yang saya sangat sayangkan ini adalah dari awal kita sudah mengantisipasi ini, bahwa mengkhawatirkan bahwa ini tidak akan bisa objektif ketika majelis hakim itu dalam menangani suatu perkara itu mengenai tentang ayat-ayat, tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang qaulus sahabah, tentang istilah-istilah dalam Islam, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apa itu uduhu fisilmi kafah yang selama ini dalam persidangan ini dijadikan permasalahan, dijadikan sebuah delik. Itu kalau umat paham ini sangat berbahaya, bisa marah umat Islam. Ketika semua istilah-istilah keislaman dijadikan sebuah delik pidana, sangat berbahaya. Ya, mau kemana negara kita ini kalau ulama-ulama yang tidak bersalah dipidanakan? Sekarang apa yang menjadi yang ada di benak kita? Penjara sekarang dipenuhi oleh orang-orang baik. Ya, para perampok-perampok sekarang itu dibebaskan. Itu yang terjadi saat ini. Berbalik kita punya cara berpikir. Nauzubillah min salik. Ya, ini sangat berbahaya buat kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya, semoga saja para kaum muslimin, para orang-orang Islam, kalian bersabar. Kalian bersabar ikut aturan hukum yang ada. Ya, ulama kita itu orangnya sabar semua. Tetapi ingat, tidak mungkin kita bisa bersabar selamanya kalau terus dibeginikan. Kita minta DPR sebagai wakil kita yang saat ini yang bisa berbicara, monggo silakan berteriak di sana. Kenapa ini sudah sekian tahun ada undang-undang ini mengharuskan kalian untuk membentuk namanya Dewan Pengawas? Kenapa?
Sudah 4 tahun, sudah hampir 5 tahun. Tidak dilakukan. Ini sehingga mereka bebas menunjuk siapa saja yang diterorisasi. Ini kita sangat perih, sakit hati kita. Ya. Jadi sekali lagi, saya minta kepada para umat Islam, para pendukung beliau, para murid-murid beliau, sabar, doakan. Ya, semoga saja insyaallah kita akan masih melakukan perjuangan masih panjang ini. Ya, masih ada namanya banding, masih ada namanya kasasi, masih ada namanya PK. Tetapi yang paling pasti di depan mata kita lihat ada suatu kejadian yang sangat zalim buat ulama-ulama kita. Selama ini beliaulah yang mencetak ulama-ulama muda, mencetak generasi ke depan bagaimana menjadi manusia yang terbaik. Ya, dan alhamdulillah masih ada nurani majelis hakim. Seorang hakim yang beragama Islam, beliau menyampaikan tentang perbedaan pendapatnya terhadap kasus ini. Beliau menyampaikan bahwa seluruh ulama, 3 ulama ini itu tidak bersalah. Ya, ulama-ulama kita ini adalah orang-orang yang hanya menyampaikan tentang kebenaran sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan itu luar biasa sampai menangis. Ya, karena apa? Beliau tahu, karena beliau adalah orang Islam yang paham sedikit tentang keislaman, paham tentang bagaimana tupoksi seorang ulama. Tidak mungkin ulama itu harus diam di rumahnya, bukan ulama namanya itu. Tapi beliau harus keluar menghadiri siapa saja umat yang meminta beliau untuk menerima wejangan-wejangan dari beliau. Itulah ulama. Ulama harusnya itu memiliki kekebalan yang luar biasa dibanding DPR. Harusnya. Apalagi kalau memang beliau tidak menyampaikan hal-hal yang bertentangan. Nah, hal yang paling pasti adalah ketiga ulama kita ini dari awal persidangan sampai sekarang itu berbeda dengan orang-orang yang ditangkap yang lain-lainnya. Yang lain itu mengakui dan memang dipahami, ada yang melihat bahwa betul mereka bersumpah atau melakukan bayat. Ini tidak ada sama sekali, tidak ada, cuma menurut si itu. Yang menjadi masalah adalah contoh. Ada kemarin saksi menyampaikan bahwa melihat tahu itu dari Ustadz Abu Rusdan, dari Ustadz Adung. Yang anehnya Ustadz Adung ada di penjara. Kenapa tidak dihadirkan di sini? Kalau betul-betul mau membuka objektivitas kasus ini, kenapa Ustadz Abu Rusdan tidak dihadirkan? Karena saya yakin 1000% beliau juga akan menyatakan saya tidak tahu, karena tidak akan pernah melihat, karena beliau memang bukan. Ini yang betul-betul banyak kejanggalan yang kita dapatkan. Jadi kita betul-betul sangat kecewa terhadap putusan apa yang kita dengar tadi. Bagaimana beliau diputus 3 tahun. Ya. Sedangkan dari awal kasus ini sudah kita sampaikan adanya beberapa pelanggaran hak asasi manusia terhadap kasus. Sudah sangat zolim luar biasa. Sangat zolim. Ya. Jadi insyaallah berdoa kita semuanya agar Ustadz kita diberi ketabahan. Para keluarga semuanya bisa bersabar, dan insya Allah tidak mungkin keadaan ini akan begini terus. Ya, tidak mungkin. Jadi nanti kita menunggu putusan yang satu lagi, Ustadz Farid Ahmad Tukbah. Kalau 2 Ustadz kita tadi dijatuhi hukuman 3 tahun, tapi ada satu hakim yang berbeda pendapat untuk kedua Ustadz kita. Ya, luar biasa. Saya sangat salut dengan beliau. Ya, apapun putusannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang kita mampu lakukan saat ini adalah melakukan upaya hukum lainnya, ya. Dan kemudian tetap kita akan memperjuangkan sampai dimanapun usaha kita. Kita tidak akan pernah terima, ya. Mungkin dari saya, mungkin ada tambahan dari Bu Kurnia, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai seorang kuasa hukum atau penasihat hukum dari ketiga ustadz, kami ingin mengatakan sesungguhnya tidak ada perang melawan terorisme. Yang ada adalah perang dengan alasan terorisme. Dan umat Islam adalah umat yang paling banyak dirugikan oleh terorisme.
Saya ingin mengatakan kepada Bapak Menko Polhukam, ya Bapak Mahfud MD dimanapun Anda berada dan bisa melihat siaran ini. Saya ingin mengatakan di Indonesia ada Islamophobia dan jangan mengatakan tidak ada. Saya ingin mengatakan bahwa agama berpengaruh kepada keputusan. Ya, harus saya katakan kami adalah saksi mata. 3 orang hakim, 2 diantaranya berbeda agama, memutuskan sesuai dengan BAP. Padahal jelas-jelas di dalam persidangan berbeda keadaannya. Terima kasih ya Allah, Engkau menetapkan keistiqomahan kepada 1 orang hakim beragama Islam yang dengan nyata-nyata menyatakan bahwa ketiga ustadz tersebut tidak bersalah. Ya, saya ingin mengatakan kepada Anda sabar seperti yang dikatakan oleh tadi bahwa insya Allah akan ada banyak upaya kita ke depan. Perlu Anda ketahui semua saksi-saksi ahli mengatakan bahwa ini adalah merupakan bagian dari persidangan politik. Mengapa tidak dipertimbangkan hal tersebut? Ya, ustadz-ustadz kita ini adalah ustadz yang lembut, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada negara dalam keadaan wasatiyah, lurus dan menengah, ya, tidak radikal, tidak terlalu bermacam-macam dan tidak melakukan banyak pertentangan kepada pemerintah. Tetapi mengapa mereka masih juga dipersalahkan? Dan kepada Bapak Jokowi, Anda datang mengundang beliau. Mengapa sekarang beliau dalam keadaan susah di pengadilan Anda tidak berkata apa-apa? Kalau begitu, seandainya Anda mengetahui dia sebagai teroris, Anda bisa juga dianggap sebagai teroris dong kalau begitu. Oleh karena itu saudara sekalian, kembali kita beragama Islam. Hari ini agama kita ini memang sedang dalam kondisi diuji. Ya, saya ingin mengatakan inilah kesempatan seluruh umat Islam untuk bersatu. Jangan sampai peristiwa ke depan kembali ustadz-ustadz kita akan mudah dikriminalisasi dengan sebuah keputusan bernama Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 2191/PB/2007 tanggal 21 April 2008. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.